Rian menatap layar komputernya dengan intens, mengetik catatan pribadi tentang pengalaman aneh yang baru saja dia alami. Malam itu, sebuah kejadian mengubah hidupnya secara drastis. Sebagai seorang skeptis, dia tak pernah percaya pada legenda urban, tapi malam itu segalanya berubah. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Malam yang mengubah segalanya. Rian menatap layar komputernya dengan intensitas yang nyaris menghipnotis. Sebuah dokumen berisi kumpulan catatan pribadi dari pengalaman aneh yang baru saja dia selesaikan menulis. Ceritanya tentang sebuah kejadian di malam hari, ketika dunianya berubah secara tak terduga. Rian adalah seorang yang skeptis, terutama tentang cerita-cerita urban legend yang beredar di kampung halamannya. Namun, ada satu cerita yang selalu menggelitik imajinasinya, cerita tentang si pria salah jalan. Legenda ini menurutnya hanya mitos yang dibuat-buat oleh penduduk setempat untuk menakut-nakuti anak-anak atau turis yang datang ke desa mereka. Namun, semakin dia mendalami cerita itu, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar di balik kejadian-kejadian yang dilaporkan. "Katie, dengar deh." Rian memulai pembicaraan ketika dia dan temannya, Katie, sedang duduk santai di teras rumahnya. "Aku baru saja menemukan beberapa cerita tambahan tentang si pria salah jalan. Ini semakin aneh. Kita harus mencari tahu lebih lanjut." Katie, yang baru saja pindah ke desa itu beberapa bulan lalu, menunjukkan ketertarikannya. "Jadi cerita tentang pria salah jalan ini memang serius?" tanyanya, mencoba menekankan kata-kata itu. "Mungkin begitu," kata Rian, mengangkat bahunya. "Tapi aku yakin ini hanya sebuah cerita. Tidak ada bukti konkret bahwa pria salah jalan benar-benar ada." Mereka berdua kemudian melanjutkan diskusi mereka tentang hal lain. Tetapi dalam pikiran Rian, cerita itu mengganjal. Dia ingin tahu lebih banyak. Apakah ada korelasi antara penampakan pria salah jalan dengan tempat-tempat tertentu? Atau mungkin ada pola waktu yang muncul dari laporan-laporan itu? Beberapa malam kemudian, Rian dan Katie berangkat dari bioskop setelah menonton film horor terbaru. Jalanan sepi, dan lampu-lampu jalan mulai redup satu persatu. Ketika mereka berjalan pulang, Rian merasa ada yang tidak beres. Rasanya seolah-olah mereka sedang diamati, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok di tepi jalan. Seorang pria dengan pakaian yang terbalik, memakai flanel dan celana jeans. Rambutnya terlihat aneh, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. "Pelan-pelan," bisik Rian pada Katie. "Aku rasa aku melihatnya. Si pria salah jalan." Katie menatap dengan tak percaya. "Tidak mungkin," katanya pelan. Mereka melambatkan langkah mereka saat mobil mereka mendekati pria itu. Wajahnya yang dicat tersenyum. Namun ada sesuatu yang tidak wajar dengan senyum itu. Sesuatu yang menyeramkan, seperti dia tidak memiliki mata. Mereka melewati pria itu dengan napas tegang. Mereka berharap dia tidak akan mengikuti mereka atau melakukan apapun yang aneh. Tetapi begitu mereka melampaui pria itu, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka sampai di persimpangan, mereka mengalami sesuatu yang lebih aneh lagi. Mobil Rian, yang sebelumnya bergerak maju, tiba-tiba berhenti dan mulai mundur sendiri. Rian berusaha menekan rem, tetapi mobil itu terus mundur. "Ada apa dengan mobil ini?" desis Katie, ketakutan. "Apa yang terjadi di sini?" Rian tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia mencoba menaikkan tuas persneling, tetapi mobil tetap mundur. Pandangan mereka ke samping dan ke belakang menunjukkan bahwa mereka tidak bergerak sama sekali. "Ayo keluar dari sini,"
desis Katie. Tangannya menggenggam tangan Rian dengan erat. Ryan mengangguk setuju. Jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba untuk tidak panik, mencari solusi di tengah kegelapan malam yang menyeramkan itu. Mereka memutuskan untuk mencoba mengubah arah mobil dengan menarik tuas persneling ke posisi reverse. Keajaiban terjadi. Mobil itu mulai bergerak maju lagi. Meskipun pandangan dari samping dan belakang masih menunjukkan bahwa mereka berada di tempat yang sama, mereka bisa merasakan mobil itu benar-benar bergerak. Tapi ketika mereka hampir sampai di rumah Rian, sebuah siluet muncul dari kegelapan. Itu adalah Pak Nelson, tetangga mereka yang selalu bekerja di kebun di sebelah rumah mereka. Namun, sesuatu terasa sangat salah. Pak Nelson berjalan terbalik. Kepalanya menghadap ke belakang. Rian dan Katie terpaku, tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Pak Nelson. Ryan memanggil, mencoba menembus kegelapan. Tetapi apa yang terjadi kemudian membuat mereka hampir tak bisa bernafas. Pak Nelson mulai berteriak dalam bahasa yang tidak mereka kenal, sambil tetap berjalan mundur menuju mereka. Mereka menatap dengan ngeri saat Pak Nelson mendekati mereka dengan gerakan yang tidak manusiawi. Kepalanya terbalik, matanya memancarkan cahaya aneh. Ayo keluar dari sini. Rian berteriak pada Katie. Mereka berdua berusaha melarikan diri, mengabaikan mobil yang masih berhenti di tempat itu. Tetapi Pak Nelson semakin mendekat, dengan tubuh yang terlihat tidak manusiawi lagi. Kedua remaja itu berlari secepat mungkin, mencoba untuk tidak menoleh ke belakang. Mereka mendengar langkah-langkah aneh di belakang mereka, tetapi tidak berani melihat. Setelah mereka melarikan diri dan memastikan Pak Nelson tidak lagi mengikuti mereka, mereka akhirnya mencapai rumah Rian dengan selamat. Mereka duduk di teras, masih terengah-engah dari ketakutan. Kita harus memberitahu orang-orang, desis Katie. Suaranya gemetar. Ryan mengangguk. Kita harus. Orang-orang harus tahu tentang si pria salah jalan dan Pak Nelson. Mereka berdua merenung sejenak, mencoba untuk memahami apa yang baru saja mereka alami. Ini bukan lagi sebuah cerita, melainkan pengalaman yang mengubah pandangan mereka terhadap dunia. Dalam minggu-minggu berikutnya, Rian dan Katie berbagi cerita mereka dengan tetangga dan teman-teman mereka. Beberapa mempercayainya, sementara yang lain tetap skeptis. Tetapi mereka tahu apa yang mereka lihat, dan itu sudah cukup bagi mereka. Cerita tentang si pria salah jalan dan Pak Nelson tetap menjadi topik pembicaraan di desa itu. Legenda urban yang awalnya dianggap sebagai hiburan semata, kini memiliki makna yang lebih dalam bagi mereka yang pernah mengalami sendiri ketakutannya. Aku duduk di kemudi mobil. Pandanganku terfokus pada jalan yang sepi di kompleks perumahan kami. Hanya sinar bulan yang redup dan lampu-lampu jalan yang terputus-putus yang menerangi sekitar. Di sebelahku, Katie, teman sekamarku, duduk dengan tegang, tangan tergenggam erat pada kursi. Katie, ucapku perlahan, mencoba menenangkannya meski hatiku sendiri penuh dengan kegelisahan. Kita akan baik-baik saja. Dia menatapku dengan mata yang mencerminkan ketakutan yang sama dengan yang kurasakan di dalam diriku. Aku harap begitu, Rian. Kami memasuki persimpangan utama di depan rumahku, dan aku merasa seakan melihat sesuatu yang bergerak di antara bayangan. Hanya refleksi pepohonan, pikirku, tapi sesuatu terasa tidak beres. Tiba-tiba, tubuh terjatuh di depan mobil kami. Rem kuat langsung kutarik, tapi sudah terlambat. Darah bercipratan di kaca depan saat mobil melintas di atasnya. Aku mengalihkan pandanganku ke belakang untuk memastikan keadaannya, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Rian, jangan berhenti, desis Katie. Suaranya penuh panik. Aku mendengarnya, tapi di samping dan belakang kami, perumahan seolah berubah. Jendela-jendela rumah pecah satu persatu. Keluarga-keluarga merangkak keluar.
Tubuh mereka terluka parah oleh pecahan kaca yang tajam. Mereka berlari mendekati mobil kami dengan gerakan tubuh yang tidak manusiawi, seakan terdorong oleh keinginan tak terkendali. "Kathy, tahan diri," seruku saat mobil terus bergerak maju. Mereka mendekati dengan wajah-wajah yang penuh dengan kebingungan dan kekerasan. Beberapa bahkan tampaknya tidak memiliki kontrol atas gerakan mereka sendiri, seperti boneka yang dikendalikan dari jauh. Kami melaju melewati mereka, tetapi di sudut pandangku, rumah-rumah dan keluarga-keluarga mereka berulang kali berubah bentuk, seolah-olah mereka mengalami kematian yang mengerikan. "Putar balik mobil ini, Ryan," seru Kathy dengan putus asa. Aku menurutinya, menarik setir ke arah yang berlawanan. Mobilku meluncur mundur dengan kecepatan penuh. Tapi entah mengapa, kami masih bergerak maju. Sementara itu, tubuh-tubuh terluka itu berusaha meraih kami, mencoba meraih apapun yang bisa mereka raih. Saat kami melintasi persimpangan rumahku, sesuatu membuatku terdiam. Di ambang pintu, seorang yang mirip denganku sedang berbicara dengan orang lain yang tampaknya tidak terlihat. Wajah orang itu seolah-olah terlukis, tetapi gerakan bibirnya menunjukkan sesuatu yang hidup dan bergerak di baliknya. "Kathy, lihat itu," seruku. Mata terbelalak saat mencoba memahami apa yang sedang kulihat. Dia melihat ke arah yang kudamai. "Ryan, kita harus keluar dari sini." Namun, sebelum kita bisa menanggapi lebih lanjut, sesuatu mendorong mobil kami mundur. Aku mengerahkan tenaga penuh untuk mengarahkan mobil ini kembali ke jalan utama. Rasanya seperti setiap jalan yang kami lalui semakin merangkak ke dalam ketidakpastian dan kegelapan. Kami berhasil melarikan diri dari perumahan itu, tetapi dampak dari apa yang kami lihat dan alami masih menghantui pikiran kami. Kami terluka parah, baik fisik maupun mental. Kami merasa seperti melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kami sendiri. Kami berdua terbaring di rumah sakit, tubuh-tubuh yang patah dan luka-luka yang dalam membutuhkan perawatan intensif. Dokter-dokter bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi kami tidak punya jawaban yang cukup untuk mereka. Saat kami pulih, pikiran kami terus kembali pada peristiwa itu. Apakah yang kami alami benar-benar nyata? Atau hanya mimpi buruk yang berlanjut tanpa akhir? Tetangga-tetangga yang kami tabrak datang untuk menjenguk kami di rumah sakit. Mereka terlihat sehat-sehat saja, tanpa tanda-tanda luka. Seolah-olah apa yang kami alami hanya terjadi pada kami. Kami pulang ke rumah, tetapi tidak ada yang pernah kembali seperti semula. Kami masih merasa terhubung dengan sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya. Seperti luka yang tak pernah sembuh, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam pada kami. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.